Selamat malam bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Akbar Agung Pamungkas Sitorus dari kelas 11-7. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai materi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, apa itu keutuhan NKRI? Adalah kondisi menyeluruh yang mencerminkan kesatuan wilayah, bangsa, dan pemerintahan Indonesia dalam satu negara yang berdaulat dan berdasarkan ideologi Pancasila serta Undang-Undang Dasar tahun 1945. Keutuhan ini tidak semata-mata kita pandang hanya sebagai keutuhan fisik ataupun wilayah teritorial, tetapi juga menyangkut kesatuan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan ideologis. Dengan wilayah yang luas dan masyarakat yang majemuk, kita dituntut untuk menjaga keutuhan NKRI dengan kesadaran nasional yang tinggi dan semangat persatuan yang tinggi juga. Nah, apa faktor-faktor penting dalam menjaga keutuhan NKRI adalah yang pertama, ideologi Pancasila sebagai dasar negara yang mempersatukan seluruh rakyat. Nah, ideologi harus kita pandang sebagai dasar, sebagai landasan, sebagai pondasi utama dalam hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang menggambarkan persatuan dalam keberagaman. Yang selanjutnya adalah semangat nasionalisme dan cinta tanah air yang harus tertanam dalam diri setiap warga negara yang ada di negara Indonesia. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk ataupun upaya-upaya dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu yang pertama dengan peningkatan kesadaran bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadi penanaman kesadaran bela negara harus ditanamkan, harus dicamkan pada generasi muda sejak usia-usia dini hingga usia menginjak dewasa nantinya. Yang selanjutnya adalah pemerataan pembangunan untuk menghindari kesenjangan sosial antar daerah. Nah, terkadang kesenjangan sosial akan menimbulkan perpecahan-perpecahan yang nantinya berpotensi mengancam NKRI itu sendiri. Sehingga perlu dilakukan pemerataan pembangunan dan pemerataan sosial. Yang selanjutnya adalah penguatan sistem pertahanan dan keamanan nasional, yaitu oleh aparat-aparat seperti TNI, Polri, dan sinergi juga dari masyarakat. Yang selanjutnya adalah kita harus bersama menangkal ataupun menolak masuknya paham-paham yang tidak sesuai dengan ideologi kita, baik itu radikalisme dan separatisme, dengan pendekatan budaya dan aspek hukum. Selanjutnya adalah pengelolaan keberagaman dengan prinsip keadilan dan toleransi antar golongan. Dalam menjaga keutuhan NKRI, pasti kita sering menghadapi ataupun mengalami ancaman, tantangan, hambatan, bahkan gangguan dalam menjaga keutuhan NKRI tersebut. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa itu ancaman. Ancaman adalah segala bentuk tindakan ataupun potensi yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan negara, ataupun keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa, baik dari dalam maupun luar negeri. Sedangkan tantangan adalah hal-hal yang muncul sebagai ujian ataupun sebagai ujian bagi kemampuan kita ataupun kemampuan suatu negara dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan. Contohnya adalah globalisasi, modernisasi, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya. Sedangkan hambatan adalah faktor-faktor internal ataupun eksternal yang menghambat upaya mempertahankan keutuhan NKRI. Contohnya rendahnya kesadaran bela negara, korupsi, dan lemahnya penegakan hukum. Sedangkan gangguan adalah segala bentuk tindakan atau gejala yang dapat melemahkan stabilitas nasional, meskipun tidak secara langsung bersifat membahayakan. Ini dapat berupa penyebaran ujaran kebencian, hoax, dan lain sebagainya. Nah, untuk menyikapi hal tersebut perlu kita tanamkan dalam diri kita masing-masing adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dalam hal ini adalah cara pandang kita, yaitu bagaimana sikap kita dan bagaimana
sikap bangsa Indonesia dalam menghadapi diri dan lingkungan sebagai satu kesatuan, satu wilayah, dan satu bangsa yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan ataupun pondasinya. Wawasan ini mengatur tata laku ataupun pola perilaku dalam berpikir bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Nah, apa fungsi wawasan Nusantara ini? Yaitu sebagai pedoman, sebagai motivasi, dan sebagai arah membangun kehidupan nasional yang utuh dan terpadu. Nah, jadi kita supaya ada landasannya, yaitu dengan tujuan mewujudkan kesatuan wilayah nasional serta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam kerangka NKRI. Pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia bukan hanya tugas pemerintah atau aparat keamanan atau aparat penegak hukum, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama seluruh warga negara Indonesia. Hal ini haruslah didasari oleh wawasan Nusantara sebagai cara pandang, sebagai cara berpikir kita terhadap wilayah kita, wilayah secara nasional, serta kesadaran kolektif untuk mengantisipasi dan menanggulangi berbagai bentuk ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dengan memperkuat persatuan, menanamkan nilai-nilai Pancasila, dan membangun solidaritas antar warga keutuhan NKRI dan terus terjaga di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Sekian yang dapat saya paparkan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pemaparan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.